Iya, selamat sore semuanya, saudara-saudariku, para konfrater, Soferdia, kabar baik tentunya ya sore hari ini, dan terutama semoga Anda semua yang lagi mendengarkan kita dalam siaran Gema Soferdia ini dalam keadaan fit ya, segar. Dan tentu saja semoga Anda semua boleh menyimak, boleh mengirimkan lagu-lagu atau membagikan sharing-sharing Anda di kesempatan sore hari ini. Nah, sebagai umat Kristiani, kita di bulan November ini tentu banyak berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Demikian juga sebagai anggota Soferdia, pendahulu-pendahulu kita, anggota-anggota sesepuh kita yang telah mendahului kita, yang kini mereka berada di tempat di mana Tuhan memanggilnya. Kita tidak tahu mereka sudah di surga atau masih di penyucian. Yang penting kita saling mengasihi, baik yang hidup maupun yang mati. Kita saling mendoakan. Dan mereka yang bahagia kini mendoakan juga kita. Dan kita yang masih dalam persiarahan ini mendoakan mereka yang dalam proses menuju kerajaan Allah. Nah, tema kita hari ini, bagaimana kita sebagai anggota Soferdia mendoakan saudara-saudari kita yang sedang dalam perjalanan proses menuju bersatu dengan Yesus di dalam kerajaannya. Nah, tentu saja kita mengadakan doa-doa khusus atau mengadakan perayaan Ekaristi untuk mendoakan mereka. Nah, itu dia tema hari ini. Semoga menyadarkan kita bahwa kita perlu mendoakan dan mempunyai kewajiban untuk mendoakan mereka. Nah, itu dia. Sekarang kita akan mendengarkan terlebih dahulu request lagu dari Ibu Stefani Soferdia Santo Paulus Juanda. Iya, mari kita dengarkan.
Iya, terima kasih Ibu Stefani, Soperdia Santo Paulus Juanda untuk kiriman lagunya yang mengantar membuka kita untuk dalam perjalanan kita ini. Nah, kalau kita berbicara mendoakan orang yang telah meninggal, baik kiranya kita pahami terlebih dahulu apa makna kematian itu. Ya, tentu saja kita tahu kematian merupakan suatu rahasia yang tak dapat ditembus oleh akal budi manusia. Hanya Allah yang mengetahuinya. Misalnya, mengapa yang satu dipanggil dalam umur muda, yang lain di tengah umur, dan yang lain lagi di tengah umur sudah tua? Allah berkenan memanggil kita ke dalam hidup, maka Ia berhak pula menentukan saat memanggil kita keluar dari hidup ini. Ya, memang rahasia ilahi yang tak terselami itu juga kentara dalam kehidupan kita. Kita hanya pasrah. Kita hanya menyiapkan diri. Nah, tetapi kita jangan lupa, setelah kematian ada kebangkitan. Sesudah menyelesaikan tugas terakhir di dunia ini, mulailah masa menunggu. Dan kita manusia tidak tahu berapa lamakah masa itu berlangsung. Namun kerinduan akan dibangkitkan pasti semakin kuat. Yesus memang hanya menunggu 3 hari, lalu Ia dihidupkan kembali oleh cinta Allah Bapa. Kebangkitan memang lebih menyentuh kita manusia. Akhir hidup yang perlahan-lahan mendekat, mendorong kita untuk memikirkan hidup abadi. Iya, kitab suci mencoba memberikan kita peneguhan. Itu dari kitab Yeskiel. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Luar biasa kan? Itu orang-orang yang hidup di pinggiran aliran rahmat Allah. Hidup abadi seindah dan sesubur itu, dengan senang hati kita beri tempat dalam doa dan renungan agar menjadi pegangan bagi idam-idaman terakhir. Rahasia wafat dan kebangkitan Kristus mewahyukan bahwa kuasa jahat itu semakin terbatas juga dalam diri kita masing-masing. Nah, kita akan menyelingi dulu dengan sebuah lagu tentunya. Lagu permintaan dari Ibu Ida, Soperdia Santo Paulus Juanda. Jadi disitulah tumbuh pengharapan kita, karena keyakinan akan kebangkitan itulah menumbuhkan harapan yang besar bagi kita dan bagi mereka yang kita doakan. Tuhan pengharapanku. Ini dia lagu kiriman dari Ibu Ida. Mari kita nikmati. Semoga semua terhibur. Ya, Tuhanlah pengharapanku. Iya.
wajah yang penuh kasih dari hadapanku. Berapa lama kau menanti? Haruskah aku merasa khawatir dan bersedih di sepanjang hari? Pandanglah kiranya dan jawablah aku, ya Tuhan pengharapanku. Buatlah mataku percaya, supaya janganlah ku tertidur dan lelah. Tabahkan hatiku untuk menanti fajar, ku jelang esok dengan harapan. Tetapkanlah ku pada kasih-Mu, Agar setiamu aku percaya, hatiku bersuka sebab penebusan-Mu, ya Tuhan pengharapanku. berapa lama lagi kau lupakan? Berapa lama lagi kau palingkan? Wajah penuh kasih dari hadapanku. Berapa lama kau menanti? Haruskah aku merasa pedih? Kan bersedih di sepanjang hari. Pandanglah kiranya dan jawablah aku, ya Tuhan pengharapanku. Buatlah mataku percaya, supaya janganlah ku tertidur dan lelah. Tabahkan hatiku untuk menanti fajar, ku jelang esok dengan harapan. Tetapkanlah ku pada kasih-Mu, Agar setiamu aku percaya, hatiku bersuka sebab penebusan-Mu, ya Tuhan pengharapanku. Hatiku bersuka sebab penebusan-Mu, ya Tuhan pengharapanku. Iya, begitulah orang yang melihat pengharapannya hanya kepada Tuhan. Hidupnya sungguh mencerminkan sukacita, kebahagiaan. Dan itulah yang kita harapkan, bahagia bagi mereka semua yang
menaruh segala harapannya kepada Tuhan. Iya, saudara-saudariku, wah ini ada banyak yang berulang tahun ya di bulan ini. Ibu Florentina Ernest Suferdia, gembala yang baik. Ya, ini 1 November ya. Di bulan November ya. Ibu Irene Maria Soferdia Roh. Oh, Ibu Irene, ya Irene, selamat ulang tahun ya, Soferdia Malang. Lalu Ibu Maria Immaculata, iya, Soferdia Batu, ya Maria Immaculata, selamat ulang tahun. Ibu Juvencia Nino Soferdia Ratu Rosaria, Ibu Nino, selamat ulang tahun. Ibu Eta Viana Soferdia Santo Paulus, 8 November ya. Dan Ibu Teresia Endang Soferdia Ratu Rosari. Selamat ulang tahun untuk kalian semua. Semoga happy ya, bahagia, dan tentu saja sehat-sehat dan panjang umur tentunya. Ini dia, kita bersama-sama bernyanyi, berdoa untuk saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun. Happy birthday, alles Gute zum Geburtstag. Ya, selamat. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Selamat ulang tahun, bon anniversaire. Tuhan memberkati Anda semua. Iya. Nah, Bapak Ibu, setelah kematian, tentu hidup baru. Seperti biji gandum yang ditanam, dia rusak, tetapi dia membawa hidup baru, muncul hidup baru. Nah, tentu dalam kaitannya hidup kita, hidup mereka yang telah meninggal, setiap pribadi tentu merupakan kesatuan tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa ini rindu berjumpa kembali dengan Sang Penciptanya. Kitab suci membedakan antara daging dan roh. Daging dipandang sebagai unsur kelemahan yang dapat dilukai, yang membawa kebinasaan, yang tak berdaya. Sementara roh itu merupakan unsur dari kuasa dan kreativitas Allah sendiri. Ia daya dan gairah hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita berpindah dari sini ke sana, dari dunia fana ke dunia baka? Bagaimana keadaan kelak di dalam kerajaan langgeng milik Allah Bapa? Kitab suci juga menggambarkan kerajaan Allah sebagai perjamuan bersama semua orang, atau sebagai dunia penuh penyembuhan dan pengampunan. Seluruh umat manusia dari saat pertama sampai saat terakhir
akan berkumpul. Tentu suasana, situasi saat itu mengasyikkan dan membuka kesempatan berjumpa dengan semua orang yang kita kenal dan kita cintai. Dengan kakek kah, dengan nenek kah, dengan orang tua, kakak adik, anak cucu, dan rekan kerja, serta teman-teman seperjalanan, teman-teman sepaguyuban. Kebangkitan bukan hanya merupakan penghidupan komunitas para rasul dan kita, melainkan perluasan atas persatuan komunitas dan seluruh ciptaan. Nah, semoga doa-doa kita, persiapan kita di dunia ini, tentu akan membuat kita semakin bertumbuh dalam pengharapan, beriman dengan teguh, beriman dengan berbuah, dan itulah yang masih bisa kita lakukan di dunia ini. Dengan saling mendoakan, mereka yang sudah bahagia di dalam kerajaan surga mendoakan kita yang sedang bersiarah ini. Dan kita yang sedang bersiarah ini tentu saja mempunyai suatu kewajiban mendoakan mereka yang sedang dalam proses menuju kerajaan Allah. Mereka perlu disucikan, dan penyucian itu melalui doa-doa kita. Nah, disinilah kita sebagai anggota Soferdia mempunyai suatu kewajiban moral, mempunyai suatu kewajiban kudus untuk mendoakan saudara-saudara kita sepaguyuban yang telah meninggal. Bagaimana Anda selama bulan November ini? Apakah Anda telah mengadakan doa khusus atau perayaan khusus dalam Ekaristi, mendoakan mereka-mereka yang telah mendahului kita di dalam paguyuban ini? Iya, inilah kesempatan masih dalam bulan November, kita berdoa untuk mereka, kita bersatu dengan mereka dalam doa, dan kita bersemangat untuk menemukan apa yang terbaik bagi kita dan bagi mereka. Kita sama-sama mendoakan. Nah, Ibu Stefani, Soferdia Santo Paulus mengirimkan sebuah lagu. Apa judulnya? Mari kita dengarkan.
benar sekali. Yesus menopang hidup kita. Dalam segala situasi, apapun yang kita alami, terutama di dalam kesulitan, tantangan, tidak paham, Tuhan Yesus yang ada bersama kita menjadi topangan hidup kita. Kita percaya itu semua. Kita yakini itu semua. Dan itulah sebabnya, bila kita menaruh segala harapan kita kepada Tuhan yang mencintai kita, kita yakin pula bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan selalu bersama dalam hidup kita. Tuhan hidup dan berkarya dalam diri kita. Nah, mari di samping kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal, kita perlu juga mempersiapkan diri kita. Karena kita semua akan mengakhiri hidup kita. Soal kapan kita tidak tahu, tetapi kita diajak untuk senantiasa berjaga bersamanya. Mari kita renungkan kembali apa yang saya khotbahkan pada hari Minggu kemarin. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah. Ini dia. Berjaga-jagalah dan persiapkanlah dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya, Pater Agus Inyoman Murtika SPD, dalam renungan misi SPD Indonesia. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat-sehat bukan? Puji Tuhan. Nah, kita sudah mendekati tahun akhir, tahun akhir liturgi. Bacaan liturgi, terutama bacaan kedua, berbicara tentang kematian. Sementara Injil berbicara tentang masuk kerajaan Allah. Siapa yang masuk kerajaan Allah? Dan bacaan pertama tentang kebijaksanaan. Hiduplah dan hidup sebagai orang yang bijaksana. Nah, klop sudah dan saling mengisi ya, melengkapi satu sama lain. Umat di Tesalonika berdiskusi tentang kematian. Mereka menantikan kedatangan Kristus. Paulus memberikan wejangan untuk membuat mereka tenang hati. Begitu Tuhan Yesus datang, kita bangkit dan berjumpa bersatu dengan Dia. Kata-kata Paulus ini memberikan kepada kita suatu pengharapan yang besar akan kebangkitan. Nah, bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus? Kita harus siap-siap dan berusaha untuk berjuang selama kita hidup. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang kelompok gadis-gadis yang mempersiapkan diri untuk menyambut sang mempelai. Ya, di zaman Yesus, pesta perkawinan diadakan di waktu malam hari. Nah,
Di antara 10 gadis ini, 5 bijaksana, 5 yang lainnya bodoh, tidak mempersiapkan diri. Penyambutan di malam hari tentu dengan perarakan obor atau lampu dengan minyak. Tiap-tiap gadis ini mesti menyiapkan minyak yang cukup, karena jam berapa persisnya mempelai akan datang tidak pasti. Tentu di antara mereka ada yang mengantuk, ada yang leha-leha, tenang-tenang saja. Kalau pengantin datang, biasa ada teriakan lebih dahulu. Pengantin datang, mari kita sambut. Siap-siap semua. 5 gadis yang bodoh, yang malas, yang tertidur, yang tidak cukup minyak, tentu bingung. Minta pada teman pasti tidak akan diberi, karena tidak akan cukup untuk mereka dan untuk yang bodoh ini. Mereka pergi cari minyak, pasti akan terlambat, apalagi di malam hari. Sementara 5 gadis yang bijaksana tenang-tenang saja. Begitu pengantin datang, mereka bisa masuk bersama-sama mengantar mempelai, karena mereka ada persiapan yang cukup. Apa yang kita tangkap, apa yang bisa kita renungkan dari perumpamaan Yesus ini? Kita harus selalu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus mengundang kita untuk berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan jam, hari apa, bulan apa, bahkan tahun. Yesus katakan, tidak cukup berjaga-jaga, kita juga harus menyiapkannya dengan baik. Berjaga bukan saja tidak ngantuk, tapi menyiapkan. Seperti 5 gadis yang bijak, siap betul. Sementara 5 gadis yang bodoh tidak memperhitungkan, ngantuk, dan minyak yang disiapkannya tidak cukup. Tidak menunggu saat-saat akhir. Inilah pesan untuk kita. Sejak awal kita harus mempersiapkannya dengan baik. Dalam konteks kita yang sekarang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, ya mulai sekarang ini, ya saat kita hidup ini, tidak cukup satu lampu. Lampu adalah lambang iman kita. Lampu menerangi iman kita. Iman saja tidak cukup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus katakan iman yang berbuah dalam kasih. Iman saja tidak cukup, namun iman yang terwujud dalam kasih kita kepada sesama. Iman yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, lebih tegas lagi Paulus katakan, kita harus mempersembahkan hidup kita. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita menjalankan kehendak-Nya. Kita kebijaksanaan sungguh luar biasa, perhatian kepada orang lain, siap dan aktif mencari Tuhan dengan berjaga-jaga. Jadi orang yang bijaksana, orang yang berjaga, orang yang bijaksana lebih mudah menemukan kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna. Mari kita senantiasa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri dengan bijaksana. Orang yang bijaksana diberkati Tuhan. Salam, saya Pater Agus Inyoman Murtika, SPT, Domus Batu Malang. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Amin. Iya, itu dia salah satu sarana
bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kebijaksanaan yang mengajarkan kita bijaksana dalam hidup ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu kita ingin mendengarkan sebuah lagu. Lagu ini yang dikirimkan oleh siapa ini? Oh, tidak ada sebuah lagu Mars ya. Baik, kita dengarkan. Ya. Semoga lagu ini memberi kita semangat kembali. Kami Sophia, utusan Allah, dipanggil untuk mengabdi, menjawab panggilan Tuhan dengan tulus hati, menjadi abdi yang setia bagi gereja dan dunia. Di dalam doa dan karya dengan cinta Tuhan, bersama bersatu dalam persatuan Tuhan, membangun dunia dan gereja yang kudus, pergi untuk mewartakan bersaksi dengan kasih setia, sebagai anggota gereja yang kudus dalam kasih Tuhan. Kami Sophia, utusan Allah, dipanggil untuk bersaksi, satu keluarga di dalam sifat sabda Allah, mengemban misi perutusan dengan sepenuh hati, membangun kerajaan surga dengan cinta Tuhan, bersama bersatu dalam persatuan Tuhan, membangun dunia dan gereja yang kudus, pergi untuk mewartakan bersaksi dengan kasih setia, sebagai anggota gereja yang kudus dalam kasih Tuhan, pergi untuk mewartakan bersaksi dengan kasih setia, sebagai anggota gereja yang kudus dalam kasih Tuhan. Iya, itu dia lagu Mars Sophia. Nah, semoga kita disemangati melalui lagu ini. Kita sungguh-sungguh boleh mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, para konfrater, ada ungkapan surga itu Allah Bapa Ibu, dan kita boleh selalu hidup bersamanya dalam wawasan sabda abadi. Bukankah gambaran surga seperti itu membuat hati kita berkobar-kobar? Pengalaman di surga
akan menjadi peristiwa amat indah yang kini masih menunggu kita. Kita akan mengerti bahwa tak ada saat apapun yang percuma atau terbuang dalam hidup kita. Semua itu ada maksud dan nilai abadi. Di situ kita akan mampu memandang seluruh bentangan hidup, jenjang demi jenjang, dalam kebenaran dan keagungan. Kita akan mengakui bahwa kegagalan mempunyai makna mendalam, walaupun pada saat-saat terjadinya amat memukul kita, karena belum dapat kita pahami. Jalan yang tampaknya berliku-liku ternyata dipandang dari sudut hidup abadi adalah jalan lurus untuk mencapai tujuan yang akhirnya bermuara ke dalam kebahagiaan surgawi. Di situ kita akan mekar dan berbunga bagaikan pohon indah di musim semi. Mari kita bersiap-siap, kita mengawali hidup perjumpaan kita dengan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang terlintas dalam hidup kita. Barangkali di dunia ini belum kita pahami, tetapi bila kita berjumpa dengan Sang Pencipta kita, berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit menyiapkan tempat bagi kita, di situ kita akan memahaminya. Nah, demikian kita yang masih hidup ini, yang masih bersiarah ini, marilah kita hidup seperti apa yang Santo Paulus katakan, kita mencari hal-hal yang di atas. Ungkapan yang ilahi, tapi mau mengatakan marilah kita hidup di dunia saat ini dengan hidup sebaik-baiknya. Hidup berelasi dengan orang lain. Hidup dengan mencintai orang lain. Bukti bahwa kita mencintai orang lain, itulah juga menjadi ukuran betapa kita mencintai Tuhan. Nah, saudara-saudari, para anggota Superdia, marilah kita saling mendoakan satu sama lain, saling mendukung, dan itulah ungkapan apa arti mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama juga dengan sepenuh hati. Itu dia. Mari kita dengarkan sebuah lagu, Westlife, My Love, kiriman dari Eva, Ketua Superdia Muda. Mari, selamat mendengarkan. Quick, lads. The last voice just been cancelled. Oh my god. What are you talking about again? Please tell me you're joking. That's the same old Get story. serious. Lads, if I have to fly this plane myself, I'm going home. Look, forget this. We'll be quicker walking. Keep on going. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah. And all my love, holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a little
Ya, itu dia. Wah, lagu yang sangat bagus ya. Semoga semua terhibur mendengarkannya. Nah, sebelum dalam bagian terakhir ini, saya akan menceritakan satu cerita pengalaman seorang rahib yang ragu-ragu sebenarnya. Apakah hidup di surga sungguh bahagia? Barangkali di antara kita juga punya banyak keraguan. Bagaimana nanti di surga? Apa kita sungguh bahagia seperti apa yang diwartakan oleh Kristus di dalam kesempatan pengajaran-pengajarannya? Nah, ini dia seorang rahib. Suatu hari ia berjalan-jalan di halaman biara. Konon pada saat itu Allah Bapa tampak di hadapannya dan mengajaknya untuk sekejap mata menengok ke dalam surga. Di situ rahib itu mendengar burung-burung berkicau dengan amat sangat merdunya. Begitu tenggelamlah si rahib ke dalam suasana menikmati lagu-lagu indah. Ya, seperti hari ini ya, kita menikmati lagu yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang menyentuh, yang menginspirasi. Tapi sejauh mana itu bisa merasuk dalam hidup kita? Ya, dia juga hanyut dalam kebahagiaan itu. Nah, pada saat burung-burung selesai menyanyi, ia berterima kasih dan minta diri hendak turun lagi ke dunia. Waktu ia mengetuk pintu biara, pintu dibukakan oleh seorang penjaga. Namun rahib itu tidak dikenalnya. Menyebutkan namanya tak membantu juga. Akhirnya mereka membuka buku induk yang memuat semua nama para penghuni biara sejak berdirinya sampai saat itu. Ternyata selama rahib itu menengok ke dalam surga, berlalulah 1000 tahun. Begitu lama ia mendengarkan lagu-lagu indah para burung itu. Biarpun waktu itu dirasa barang sebentar saja. Perhitungan waktu di dunia ini tampaknya tidak berlaku di surga. Walaupun bagi kita di dunia, waktu berlalu begitu cepat. Nah, saudara-saudariku, hikayat ini memberikan jawaban yang sangat memuaskan si rahib. Kebahagiaan yang boleh ia nikmati dalam sekejap di surga melenyapkan segala keraguan dan melampaui segala harapannya. Kita pun boleh menanti-nantikan kebahagiaan surgawi dalam variasi tak terbatas dan dalam keindahan tak terbayangkan kelak dalam hidup abadi. Saya menempatkan kata-kata Rasul Paulus pada ujung bahasan ini. Ia mencapai usia 65 tahun. Jadi ia masih mengalami beberapa tahun sebagai manula. Kutipan yang saya petik dari awal suratnya kepada umat di Korintus hendak mendorong kita untuk memandang jauh ke depan. Seindah dan seagung apapun kita membayangkan keadaan di surga, kiranya masih jauh dari keadaan sebenarnya. Nah, ini 1 Kor ayat 2-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihinya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan memahami apa yang barangkali selama ini tidak mampu didengarkan oleh telinga kita, tidak mampu kita pandang dengan mata kita, tidak mampu kita raba dengan tangan kita.
Tetapi bila kita mengasihi Allah, bila kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita akan memahaminya. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Nah, semoga hari-hari ini, di bulan-bulan ini, dan khususnya selama kita hidup di dunia ini, bentuk kasih kita kepada Yesus akan menjadi suatu yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, ada momen di dalam suatu kehidupan kita yang bisa membuat kita sungguh-sungguh boleh mengalaminya. Boleh kita akan menyanyikan One Moment in Time. Saya boleh menyanyikan ya. Semoga lagu ini dapat memberikan inspirasi kepada kita.
Terima kasih. Terima kasih. Kita telah di penghujung perjumpaan kita. Nah, terima kasih untuk Eva yang telah menyusun program untuk hari ini. Dan tentunya setiap kita yang ingin bersharing, silahkan kirimkan sharing Anda. Dan juga yang meminta lagu, silahkan kirimkan ke Saudari Eva, Surabaya. Nah, sampai jumpa hari Selasa depan ya. Mari kita menutup perjumpaan kita hari ini. Siapa yang mau berdoa ini? Ya, silakan. Ya, silakan. Pada sore hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami semua. Terlebih pada hari ini, kami boleh bersama diteguhkan lewat pengalaman dan sharing dalam siaran radio Gema Sofedia ini. Kami mohon agar kami yang boleh hadir mendengarkan Gema Sofedia hari ini semakin hari semakin dekat dalam tuntunan-Mu yang terkasih. Berkatilah juga orang-orang yang senantiasa masih berjuang dalam tugas dan karya panggilan mereka, dimanapun mereka berada. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari Pater Murtika. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, ini dia lagu penutup himne Santo Arnoldus Jansen. Sampai jumpa di kesempatan lain. Bentara kasih
Berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam Gema Soferdia. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Ciao.